Sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, saya Natasha dan Yofi. Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Sabtu 12 Juli 2025 bersama Romo Willem Pau dari Semarang. Selamat mendengarkan. Berkah dalam, salam damai sejahtera dalam kasih sayang Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dari Paroki Kebon Dalem Semarang, saya Romo Willem kembali menghaturkan jus rohani yang segar. Kali ini dengan kata-kata kunci, katakan engkau dicintai Tuhan. Jus rohani ini saya racik dari kutipan bacaan Injil yang diwartakan di Gereja Katolik seluruh dunia hari ini, yakni dari Injil Matius bab 10 ayat 24 sampai 33. Demikian bunyinya. Pada waktu itu Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, seorang murid tidak melebihi gurunya dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka. Dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu pun semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut. Karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Pernah seorang bapak dan seorang ibu datang berkeluh kesah kepada saya. Mereka berkeluh kesah tentang salah seorang anaknya cowok sudah SMP. Mereka cerita bahwa anaknya itu sangat susah diatur, sangat nakal. Dan antara lain mereka cerita bagaimana sikapnya di
dalam gereja. Diajak misa bersama dengan orang tuanya. Mereka, anak itu, tetap saja sibuk dengan melakukan ini dan itu yang tidak berhubungan dengan liturgi ibadat. Ibunya bilang, sudah saya pelototi Romo. Anak sekarang itu ya Romo, malah bales melotot. Ya. Ayahnya juga di luar gereja sampai bilang, kamu ini mbok jangan seperti anak setan. Lah, anaknya malah bilang, lah kalau aku anak setan, lah bapak apa dong? Kalau anaknya anak setan, bapaknya bapak. Silahkan menebak sendiri. Pendek kata, mereka sudah bingung. Sampai-sampai beberapa kali mereka juga mengatakan, kalau kamu perilakunya begini terus di dalam gereja, nanti kamu dimarahi Romo. Waduh, Romo itu dijadikan salah satu senjata. Tetapi yang ternyata juga senjata makan tuan. Karena anak itu kemudian mengatakan, ya terserah Romo mau memarahi saya. Kalau saya tidak boleh ke gereja sama Romo, ya tidak usah ke gereja. Nah, cilaka 12. Sangat celaka kalau begitu. Lalu Bapak Ibu itu bertanya, Romo, sebaiknya bagaimana kami mendidik anak ini? Bagaimana sebaiknya kami memberitahu anak ini? Mereka kemudian belum berhenti, masih menceritakan kejelekan anaknya ini dan itu. Setelah lama, saya mengajak mereka untuk diam sejenak. Dan setelah diam sejenak, saya bertanya, Pak, anaknya bapak ini, anaknya ibu ini sudah dibaptis? Ya sudah Romo. Sudah terima komuni pertama? Ya sudah Romo. Sudah terima sakramen penguatan atau krisma? Lah itu Romo, waktu itu saking nakalnya kami paksa untuk ikut persiapan krisma, penguatan dan menerima krisma dan penguatan. Kami berharap bahwa dia akan sembuh. Ternyata tidak sembuh-sembuh juga. Saya kemudian sejenak merenung. Lalu saya bilang pada mereka, Bapak dan Ibu, tidak ada kata terlambat. Sekali lagi, tidak ada kata terlambat. Katakan pada dia, Nak, engkau dicintai Tuhan. Ibunya langsung menyambar, tidak akan bertobat Romo, tidak akan menyesal dia. Saya katakan, Bu, minta tolong, katakan kepada dia berulang-ulang, Nak, engkau dicintai Tuhan. Ayahnya juga mengatakan, wah sudah terlambat rasanya Romo. Kalau itu kami lakukan sejak kecil, mungkin dia akan berbeda perilakunya. Saya masih tetap ngeyel. Bapak, Ibu, tolong mulai sekarang biasakan untuk mengatakan kepadanya, Nak, engkau dicintai Tuhan. Lalu tunjukkan bahwa Bapak dan Ibu mencintai dia. Bahwa Bapak dan Ibu mencintai dia karena Tuhan mencintai Bapak dan Ibu dan Tuhan mencintai dia.
Kalau perlu katakan juga, nak, engkau dicintai oleh romo-romo, suster-suster, oleh umat. Kalau dia bertanya, kok bisa? Lah iya, karena Tuhan mencintai engkau, karena Tuhan Allah mencintai juga romo-romo, suster-suster, dan umat sekalian. Seperti bapakmu dan ibumu, kakak-kakakmu dan adik-adikmu mencintai engkau. Para sahabat Fresh Juice yang disayangi, dicintai Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah tugas perutusan kita semua. Seperti Yesus mengutus para rasul, demikian juga Yesus mengutus kita untuk mewartakan bahwa Allah Tuhan mengasihi, menyayangi kita semua. Memang kalau kita mengatakan engkau dicintai Tuhan Allah, belum tentu orang itu menerima dengan lapang dada, dengan sukacita, dengan sangat bangga. Boleh jadi malah menolak apa yang kita wartakan, menolak kesaksian kita, bahkan kemudian melawan kita. Dan orang tua bisa sangat kecewa, bisa sangat sakit hati kalau anaknya menolak pewartaan dan kesaksiannya. Kita mendengar tadi, Yesus itu memberitahu kepada para rasulnya, seorang murid tidak melebihi nasibnya dari gurunya. Cukup kalau sama seperti gurunya. Seorang hamba tidak lebih dari tuannya. Cukup kalau sama seperti tuannya. Tuhan Yesus mewartakan Allah mencintai semua orang. Berapa orang yang menyambut dan menerimanya? Boleh dibilang sebagian besar orang Yahudi pada waktu itu menolak Yesus, bahkan sampai membunuhnya. Bapak, Ibu, dan para sahabat Fresh Juice semuanya, tidak sampai kita dibunuh. Tetapi paling-paling kita mendapatkan jawaban-jawaban yang tidak menyenangkan kita. Tapi itu resiko utusan Yesus. Bahkan kalau kemudian orang-orang yang kita katakan engkau dicintai Tuhan, merasa kita ini sok suci, merasa kita ini merendahkan mereka, merasa kita memusuhi, lalu mereka juga memusuhi kita. Bisa memusuhi secara terbuka, bisa memusuhi secara diam-diam. Jangan takut, jangan khawatir. Kalau kita sungguh-sungguh mewartakan cinta Tuhan kepada mereka, maka semua yang mungkin tidak diketahui pada awalnya akan diketahui. Tapi lebih dari itu, Tuhan Yesus mengatakan, Anda ini, kita ini semua sungguh berharga di hadapan Allah. Apalagi kalau kita mewartakan kepada sesama, engkau dicintai Tuhan. Maka para sahabat Fresh Juice yang dikasihi, disayangi Tuhan, marilah menyatakan di hadapan semua orang, terutama yang kita sayangi, kita kasihi, yang dipercayakan kepada kita, bahwa Allah
Bapa, Putra, dan Roh Kudus mencintai mereka, bahwa mereka dicintai Tuhan. Semoga kita dan mereka bersama-sama menjalani peziarahan di dunia ini penuh sukacita karena selalu berada dalam kasih sayang, dicintai Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mari memohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga para sahabat Fresh Juice dan semua yang didoakan oleh para sahabat Fresh Juice senantiasa dapat mengalami dan semakin merasakan dicintai oleh Tuhan Allah karena kelimpahan berkat-Nya, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berkah dalam, salam damai sejahtera, sehat dan sukses selalu, sukacita, bahagia dalam kasih sayang Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan renungan Fresh Juice Sabtu 12 Juli 2025. Terima kasih kepada Romo Willem untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.